Oke, jadi ini adalah si Aziz. Nah, aduh berat banget. Aziz ini adalah tim barunya di KID. Dan dia butuh PC, maka kita rakitkan PC yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi ini adalah PC yang kita rakitkan buat si Aziz. Ya, kalau kalian tanya kenapa warnanya pink, saya juga nggak tahu kenapa, tapi si Aziz sukanya warna pink ya. Jadi ya udah kita rakitkan PC warna pink kayak gini. Dan semua PC ini saya belinya di Blossom. Jadi buat kalian yang mungkin pengen rakit PC juga, kalian bisa cek tokonya Blossom Komputer. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi beserta alamatnya. Sekarang kita balik lagi bahas untuk PC-nya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu untuk keperluannya Aziz ya. Jadi Aziz ini sebagai social media handle lah. Jadi dia menghandle social media kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube Short. Nah jadi kalau kalian lihat Instagramnya DKID di @DKID channel itu kan udah ada beberapa karyanya Aziz ya. Kayak semacam infografik berita tapi dibikin kayak semacam ada grafik desainnya lah. Jadi biar lebih menarik. Nah ke depan kita juga bakalan bikin konten video vertikal kayak Instagram Reels, TikTok, dan juga YouTube Short. YouTube Short ini kita masih belum tahu channelnya bakalan dipisah atau tetap gabung ke DKID. Jadi kita lihat nanti aja. Balik lagi ke kebutuhannya Aziz karena sebenarnya ya dia nge-game juga sih ya. Jadi dia itu kalau malam ini aja kayaknya dia belum tidur ya. Kemarin juga lagi lomba sama TLM untuk game Overwatch. Dan untuk TLM belajar lagi ya karena lawan Chandra sama Aziz aja kalah. Jadi saya belum turun tangan tuh. Kalau saya turun tangan pasti saya yang jadi beban malah ya. Karena saya nggak terlalu bisa main game FPS, bisanya main game PES. Cuman buat TLM ya sebelum ngadain turnamen ya latihan lagi lah biar nggak malu-maluin gitu ya. Oke Aldo, oke. Jadi sekarang kita balik ke PC ini. Jadi PC ini totalnya sekitar 25 juta rupiah kita ngerakitnya. Jadi untuk casingnya yang paling eye-catching gini ya, casingnya kita pakai Enlight Rampage namanya, ini harganya sekitar 820.000 di Blossom Komputer. Nanti semuanya lah linknya akan saya taruh di situ secara terpisah. Jadi untuk casingnya pakai Enlight 820.000. Terus untuk mobo atau motherboardnya kita pakai Asus ROG Strix B660/A, itu harganya sekitar 4.100.000 rupiah. Terus untuk prosesornya karena kebutuhan Aziz itu bukan kayak semacam rendering 3D atau proses yang berat-berat, jadi kita pakainya ya karena budgetnya juga sih sebenarnya. Jadi kita pakai Intel Core i5 12600K, 16 core, 16 thread, harganya itu sekitar 4.400.000 rupiah. Untuk keperluannya Aziz yang Photoshop dan game Valorant, Overwatch, saya tanyain dia main gamenya itu doang ya, saya rasa sih bakal cukup ya untuk Intel Core i5. Terus untuk memori RAM-nya kita pakai Dominator Platinum 16GB kit, jadi DDR4 3600 MHz, harganya itu 1.925.000. Untuk VGA-nya kita pakai Asus ROG Strix RTX 3060 Ti, harganya 8.870.000 ya. Udah murah ya sekarang ya. Dulu VGA 3060 Ti itu bisa 10 ke atas. Tapi sekarang kita udah bisa dapat sekitar ya 8 jutaan. Karena sekali lagi kebutuhannya Aziz adalah untuk editing foto dan juga editing video. Kalau misalkan kita pakai Premiere Pro, kita pakai CUDA kan renderingnya bakal lebih cepat. Terus kenapa kita nggak pakai RAM DDR5? Karena DDR5 masih mahal ya. Jadi kita pakai DDR4 dulu untuk Aziz. Nanti kalau misalkan dia butuh grafiknya mungkin udah lebih oke, terus butuh animasi-animasi yang lebih ribet, efek-efek yang lebih ribet, ya kita upgrade lah untuk prosesor dan juga memori RAM-nya. Terus untuk storage kita pakai storage SSD Atlink S70 1TB, harganya itu 1.450.000. Untuk PSU kita pakai Seismic Prime 850 watt Platinum, harganya 3.100.000. Terus untuk coolingnya ini kita pakai Asus ROG LC120, harganya itu 1.250.000. Jadi kalau misalkan kita total semuanya belum monitor ya, itu 25.900 sekian. Untuk monitornya si Aziz saya relakan monitor favorit saya yaitu Huawei MateView karena dia lebih butuh. Karena kebutuhan saya itu hanya untuk bikin script, sementara Aziz kan butuh akurasi sRGB biar gambarnya itu lebih bagus. Jadi saya relain Huawei MateView tercinta saya. Dan beginilah ya tampilannya ya, serba RGB seperti ini. Karena mobonya ini kita bisa atur di Aura Sync ya, di Armoury Crate softwarenya ROG, makanya kenapa coolingnya kita pakai ROG juga, jadi biar kita customisasinya itu lebih mudah kalau misalkan satu brand ya. Terus dominatornya ini karena ikut ke Mobo, jadi kita bisa atur ke Mobonya. Terus kenapa VGA-nya pakai ROG, pakai Asus juga, yaitu tadi karena biar ekosistemnya itu pas, jadi kita atur-atur customize-nya itu lebih mudah. Dan apakah cukup, pertanyaannya, kalau misalkan kita pakai spek seperti ini untuk kebutuhannya Aziz, Adobe Premiere Pro, Photoshop, Valorant, sama Overwatch. Jadi dia
Lagi banyak kurang tidur, tapi bukan karena kerja ya. Padahal baru masuk sini 7 hari Tom ya, si Aziz 7 hari. Tapi bukan banyak kerjanya ya, banyak main game Overwatch-nya. Itu gara-gara Chan juga ya main Overwatch. Jadi untuk kebutuhannya sih sementara itu dulu. Makanya saya buatin yang menurut saya ya sesuai kebutuhannya, agak naik dikit lah. Jadi kalau misalkan kita tes si prosesor Intel Core FF12 600K ini di Cinebench R15, skor tertingginya itu bisa nyampe 2500 poin. Dan untuk suhu temperaturnya ketika kita stress test pakai Cinebench itu ya kisaran 82 derajat Celcius. Jadi coolingnya si Asus ROG ini ya masih oke lah ya, karena masih di bawah 90 derajat Celcius. Sekarang lanjut kita tes untuk hasil benchmark dari benchmark sintetis dulu ya, benchmark dari GPU-nya si RTX 3060 Ti punyanya Asus juga. Jadi pertama kita coba di TimeSpy stress test, kita coba lihat untuk stability testnya kayak gimana, dan hasilnya cukup bagus ya, 98,4%. Dia lolos. Terus kalau misalkan untuk driver TimeSpy testnya tanpa stress test, dia itu skornya 11.679. Kalau Vice Track 24.474. Cuman itu kan benchmark sintetis ya, benchmark yang datanya bakalan kita simpan untuk kita bandingkan dengan prosesor yang lain. Tapi gimana kalau misalkan untuk real world use performance-nya? Jadi kita coba dulu di software editing, dan kebetulan si Aziz ini juga pakai software Adobe Premiere Pro untuk bikin reelsnya tim DKID. Dan hasilnya template kita, biar kita bisa menyesuaikan juga, biar kita bisa cari perbandingannya juga dengan review-review kita yang lain. Jadi kita pakai template yang sama, dan hasilnya ketika kita ekspor ke 4K, dia butuh waktu itu cuma 1 menit 13 detik ya. Jadi kenceng. Dan walaupun si Aziz ini kebutuhannya bukan 3D editing, bukan 3D rendering, tapi nggak apa-apa, kita coba juga, siapa tahu bakalan kedepannya dia bakalan bisa ya. Jadi kita siapin juga sebuah PC yang kedepannya bisa digunakan untuk 3D rendering juga. Dan hasilnya ketika kita pakai Blender template BMW untuk CPU rendernya, dia itu mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 38 detik. Kalau untuk GPU rendernya di 2 menit 37 detik. Cuman dengan speed sekenceng itu ketika kita cek untuk temperaturnya ya, untuk Intel Core FF12 600K dengan sistem coolingnya Asus ini, dia bisa tembus di 100 derajat Celcius, usage-nya juga 100%, terus clock speed-nya ada di kisaran 4200 MHz, tapi diimbangi dengan CPU package power yang tinggi. Jadi pertama itu dia loncat ke sekitar 125 watt, terus akhirnya dia stabil lagi di 95 watt. Walaupun stabil di 95 watt, tapi untuk temperaturnya stabilnya di 100 derajat Celcius. Terus kalau kita pakai GPU render, ternyata CPU-nya ikut kerja ya, karena CPU-nya kalau kita lihat di sini temperaturnya juga tetap 100%, terus usage-nya juga 100%, dan GPU-nya itu temperaturnya ada di 44 derajat Celcius, masih oke banget. Dan untuk GPU powernya dia di 60 watt. Sekarang kita coba untuk tes game, dan kebetulan game yang kita tes ini juga game yang biasanya dimainin Aziz setiap hari, yaitu Valorant. Dan Valorant ini adalah game yang istilahnya itu CPU bound ya. Jadi dia bekerja itu lebih banyak di CPU ketimbang GPU. Dan berapa skornya untuk Intel Core FF12 600K? Skornya kenceng banget sih ya. Jadi di Valorant dengan grafiknya high, resolusinya full HD, maksimum FPS-nya itu bisa tembus 405 FPS dengan average yang didapat itu sekitar 380 FPS. Kalau minimalnya di kisaran 310 lah. Dengan average 380 FPS berarti kita bisa pakai monitor yang refresh rate-nya 360 Hz. Jadi imbang antara monitor dan juga FPS yang didapat di dalam game. Jadi jatuhnya akan lebih responsif, lebih smooth, dan lebih enak aja mainnya. Kalau misalkan pakai monitor itu dengan FPS gitu masih kalah, wah berarti mainnya game Zuma aja lah. Terus lanjut ke game casual yang lain, kita coba di Dota 2, terus grafiknya ada di best looking, dan untuk average FPS-nya dia dapat itu kisaran 116 FPS. Ya nggak terlalu gede kayak Valorant tadi ya. Tapi sekarang kita coba lanjut ke Genshin Impact dengan settingannya medium. Ini bukan high ya, settingannya masih medium, resolusi Full HD, dan untuk settingan FPS-nya di 60. Hasilnya untuk average FPS masih oke. Jadi minimum FPS-nya itu di kisaran 48, untuk average-nya ada di 50 FPS. Lanjut ke game AAA yaitu Red Dead Redemption dulu aja, dan ketika kita tes dia dapat FPS maksimalnya sih, dapat di kisaran 60 FPS dan nggak pernah turun, stabil di situ. Yang agak unik adalah Cyberpunk. Cyberpunk itu kan katanya game berat ya, tapi di PC ini dihajar banget. Jadi kita pakai grafiknya itu ada di ultra, resolusinya tetap Full HD, ray tracingnya ada di medium, dan hasilnya untuk average FPS dia bisa dapat sekitar 120 FPS. Wah, tembus 100 FPS untuk Cyberpunk ya. Sama juga kayak di Assassin's Valhalla. Assassin's Valhalla resolusi Full HD, grafiknya ada di ultra high, dia juga tembus di atas 100 FPS dengan kisaran 100 FPS untuk average-nya, minimumnya 84 dan maksimumnya 115 FPS.
Dan semua tes tadi kita pakai settingan auto ya. Jadi kalau misalkan dia lagi full load, armory crate-nya, fan speed-nya bakalan ke full speed sendiri. Ya di setting auto aja biar full load atau biar dayanya itu nggak terlalu gede. Walaupun si Sonic Prime-nya 850 watt, tapi kalau misalkan nggak melakukan aplikasi yang berat-berat dia nggak bakalan tembus di 800 watts. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video tentang PC-nya Aziz yang warna pink ini sesuai request dia. Harganya 25.900.000. Untuk part-part yang kita pakai ini kita bakalan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan kira-kira kalau misalkan kalian mau rakit PC dan dengan harga segitu budget 25 juta, ya ini bisa menjadi referensi buat kalian ya. Kenapa video ini kita upload? Karena pertama kita belum balik modal dari ngerakit PC-nya Aziz. Dan semoga aja dengan rakitan PC ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen ngerakit PC juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye!